Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Menyenangkan Tuhan atau manusia? Jemaat Tuhan yang terkasih, menyenangkan manusia adalah kecenderungan Allah yang alami di dalam hati setiap manusia yang berdosa. Banyak orang lebih memilih untuk menyenangkan manusia demi mendapatkan penerimaan, demi mendapatkan pujian, atau demi mendapatkan keuntungan. Dan seringkali demi menyenangkan manusia ada pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanannya yaitu mengorbankan prinsip moral, mengorbankan kebenaran, bahkan perintah Allah. Manusia tidak akan mengindahkan perintah Allah karena demi kepentingan menyenangkan manusia yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kekristenan menyenangkan manusia dipandang sebagai dosa yang memusatkan kepada diri sendiri dan mengabaikan Tuhan Allah. Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-10 menegaskan bahwa kalau kita sebagai hamba Kristus, kita lebih ingin menyenangkan manusia, maka sebenarnya kita bukanlah hamba Kristus. John Calvin berkata, menyenangkan manusia adalah bentuk penyembahan berhala di mana manusia menggantikan posisi Allah dengan pendapat atau pengakuan dari orang lain. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 43, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang lebih menyukai pujian manusia daripada menghormati Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang Kristen tentu kita harus punya keinginan hati adalah untuk menyenangkan Tuhan Allah. Tetapi kalau kita tidak punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan Allah, maka ada dampak yang kita dapati atau ada akibat yang kita dapati. Dampak dari kita hanya ingin menyenangkan manusia daripada Tuhan Allah, yaitu yang pertama, memisahkan manusia dari Allah, memisahkan diri kita dari Allah. Karena apa? Karena itu menempatkan manusia pada tempat yang sebenarnya hanya boleh ditempati oleh Tuhan Allah. Ketika manusia lebih berusaha untuk menyenangkan dunia ini, berarti manusia itu telah memisahkan dirinya dari Tuhan Allah. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah mengkompromikan kebenaran. Menyenangkan manusia membuat ada kebenaran yang seharusnya dibela, kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi malah diabaikan dan malah dikompromikan demi kesenangan kita, demi berkenannya di hadapan manusia. Padahal kebenaran tidak bisa dikompromikan oleh apapun. Seperti kata firman Tuhan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun langit runtuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu adalah dampak jikalau kita hanya ingin berkenan di hadapan manusia daripada di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, bagaimana agar kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia? Yang pertama, kita ingin menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan agar hati kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, hanya ingin berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan satu dosa, kita melakukan satu pelanggaran, kita menjadi takut kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita hidup takut kepada Tuhan, maka segala macam kesesatan, hal ketidakbenaran, kita tidak akan menjadi orang yang kompromi, tapi kita memilih
lebih untuk berkenan kepada Tuhan karena kita takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui doa Roh Kudus menuntun kita, menuntun kehidupan kita untuk lebih menyenangkan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita diajar untuk mengerti bahwa menyenangkan Tuhan harus menjadi tujuan utama hidup kita. Kita jadi mengerti, memahami karena firman Tuhan mengajarkannya sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Apakah kita ingin berkenan di hadapan Tuhan atau berkenan di hadapan manusia? Tentunya kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Kristus, kita harus hidup terus-menerus, belajar bahkan berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan daripada manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih, menyenangkan Tuhan adalah tujuan hidup orang percaya. Orang percaya mempunyai tujuan hidup adalah menyenangkan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lakukan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, serta tidak kompromi kepada kesesatan. Sekali lagi, menyenangkan Tuhan yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, serta tidak kompromi terhadap kesesatan. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami agar hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami hanya mau berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.